Baik, selamat pagi, siang, maupun sore. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko di Kementerian PUPR. Namun sebelum itu, kita lihat disclaimer terlebih dahulu. Bahan tayang yang ada di dalam video ini merupakan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas saat ini dari saya dan bertujuan hanya untuk sharing saja. Sehingga apabila terdapat perbedaan pemahaman dan apapun yang terjadi dengan update terbaru, silahkan hubungi unit kerja atau unit organisasi masing-masing, karena saya saja masih belajar. Selanjutnya kita melihat overview penerapan manajemen risiko secara singkat. Tanpa disadari, kita selalu melakukan proses manajemen risiko dari dahulu. Kita memprediksi akibat dari beberapa pilihan, keputusan, atau kegiatan yang dilaksanakan. Namun kita lupa untuk mendokumentasikan atau mencatat penyebab serta mitigasi, sehingga risiko menjadi kejadian dan dianggap sebagai masalah yang berulang. Selanjutnya ada dua penerapan manajemen risiko yang saya ketahui. Yang pertama yaitu ISO 31000 tahun 2018 yang sering diadopsi oleh instansi kementerian atau lembaga dan dinas di pemerintah daerah. Selanjutnya ada KOSO Enterprise Risk Management atau IRM yang biasanya digunakan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya kita melihat di Kementerian PUPR. Di Kementerian PUPR sendiri telah mengadopsi dari PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, pada tahun 2021, terbitlah Surat Edaran Menteri PUPR nomor 04 tahun 2021 tentang pedoman penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR. Selanjutnya kita melihat mengapa perlu diterapkannya MR. Nah, kita akan membandingkan kondisi dengan harapan. Kita melihat dulu dengan kondisi yang di kanan. Jadi, kondisi yang sekarang itu adalah sekedar pemenuhan dokumen. Akibatnya, menyusun dokumen dengan terpaksa. Nah, ini yang sering kita hadapi. Selanjutnya, realisasi penerapan tidak sesuai dengan dokumen yang disusun, dan kondisi tersebut berulang setiap tahun. Harapannya sebenarnya adalah kita mempunyai kesadaran dari pemilik risiko dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pemilik risiko dapat mengevaluasi penerapan MR secara periodik. Nah, apabila evaluasi penerapan secara periodik telah dilaksanakan, laporannya harusnya lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, tujuan tercapai. Risiko dapat dimitigasi atau deviasi yang terjadi tidak besar. Nah, harapan selanjutnya adalah penyelenggaraan SPIP, di mana setiap unit kerja melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen risikonya, yang nantinya digunakan sebagai dasar penilaian manajemen risiko indeks. Nah, apabila nilai MRI kita tinggi, bisa jadi kita mempunyai harapan bahwa tunjangan kinerja ikut naik. Bagaimana penerapan MR saat ini? Sebelum tahun 2021, masih berpedoman pada Permen PUPR nomor 20 tahun 2018, di mana MR sebagai salah satu komponen penilaian dalam dokumen SPIP. Yang selanjutnya, penilaian maturitas SPIP yang dilakukan masih menggunakan gabungan dengan CEE dan MR. Setelah tahun 2021, kita bisa melihat bahwa sudah ada pedoman penerapan melalui SE Menteri nomor 04 tahun 2021. Penilaian maturitas SPIP diganti dengan penilaian SPIP terintegrasi yang di dalamnya terdapat MRI atau Manajemen Risiko Indeks. Nah, selanjutnya kita perlu ada sebuah gagasan untuk meningkatkan kesadaran budaya risiko. Nantinya akan ada pemeriksaan berbasis risiko. Berikut adalah tata cara penyusunan dokumen manajemen risiko. Namun, untuk mempermudah pengisian atau penyusunan dokumen manajemen risiko dapat dilihat pada file Excel berikut ini.
Baik, sampailah ke file browser Excel untuk pengisian tabel-tabel penerapan manajemen risiko. Jadi sebelum masuk kita baca disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada sheet-sheet di file ini tidak sepenuhnya berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 dan merupakan pengembangan pribadi yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan inventarisasi data untuk keperluan menyusun laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan laporan penerapan manajemen risiko, jangan melanjutkan ke sheet berikutnya dan silakan menggunakan metode lainnya. Terima kasih. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa sheet. Yang biru adalah isian dan yang contohnya ada di sheet yang kuning, dan ada beberapa selanjutnya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sheet data umum dan konteks serta untuk ruang lingkup. Kita melihat untuk sheet yang pertama. Di sini ada nomor 1, data umum penerapan proses manajemen risiko. Nah, di sini dapat dilihat mulai dari nama unit pemilik risiko, ada sampai mekanisme komunikasi. Di sini ada beberapa isian yang harus diisi. Terus ada tabel nomor 2, yaitu identifikasi sasaran. Yang ketiga adalah komposisi tim. Yang keempat adalah daftar pemangku kepentingan internal. Dan nomor 5 ada daftar pemangku kepentingan eksternal. Ya, ini bisa dipisah ya, untuk memudahkan yang mana stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang keenam ini adalah daftar regulasi, kebijakan, peraturan, prosedur, dan segala NSPK terkait. Nanti bisa diisi segala bentuk peraturan yang ada. Dan nomor 7 adalah kriteria penerimaan. Biasa disebut selera risiko atau bahasa Inggrisnya risk appetite. Jadi risiko yang menjadi prioritas penanganan adalah risiko dengan nilai besaran risiko tertinggi hingga batas garis toleransi sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021. Jadi ini ada beberapa isian yang nantinya akan link dengan tabel yang ada pada lampiran SE Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pengisian ya. Contoh pengisian mungkin sudah saya isi duluan karena untuk menghemat waktu. Namun sebelum itu kita melihat di SE Menteri. Di sini disebutkan ada UPR, ada 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkat kementerian, terus yang kedua untuk unit organisasi eselon 1, terus ada tingkat unit kerja eselon 2 maupun di unit UPT, bisa disebut juga untuk tingkat eselon 2 maupun eselon 3 ya. Dan yang keempat ini adalah tingkat satuan kerja di bawah unit pelaksana teknis, disebut dengan UPR ketiga, di mana pemilik dan pengelola risikonya adalah kepala satuan kerja. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya nama unit pemilik risiko yaitu Satuan Kerja PJN Wilayah 5. Ini misal ya, ini semuanya contoh, disebutkan nama dan pemilik ya, pemilik dan pengelola ini sama. Nanti terus sampai dengan jabatan ini harusnya sama. Selanjutnya diisi periode penerapan, lokasi, terus ini keluaran atau output, ini biasanya dokumen dan laporan penerapan manajemen risiko. Di sini ada juga proses pengambilan keputusan, dapat berupa rapat berkala dan rapat insidentil. Bisa juga diisi yang lain seperti FGD maupun rapat bersama dengan pimpinan lainnya. Terus ada mekanisme komunikasi, bisa melalui surat, undangan, dan arahan pimpinan, baik secara lisan, tapi perlu diingat secara lisannya juga sebaiknya terdokumentasi, serta pada WA Group. Selanjutnya kita melihat di sini ada tabel identifikasi sasaran. Nah, sasaran ini sebenarnya bisa dilihat di Permen 23 tahun 2020
atau di SE Dirjen nomor 15.1 tahun 2020 juga, ataupun di perjanjian kinerja masing-masing Kasatker. Nah, di sini bisa diisi uraian singkat sasarannya. Jadi di sini bisa dijabarkan lah secara singkat sasarannya ini untuk melaksanakan apa gitu. Selanjutnya ada komposisi tim. Di sini kembali lagi di sini contoh ya, bukan nama asli. Bisa disebutkan untuk pimpinannya Kasatker ini sebagai pemilik dan pengelola risiko, ini bertugas untuk mengesahkan dan menyampaikan laporan MR. Selanjutnya ada di sini tertulis Ibu Mawar ya. Ini bisa jabatannya kepala TU atau yang lain. Ini di sini sebagai sekretaris tim pengelola risiko. Bisa tugasnya untuk memeriksa dokumen dan laporan manajemen risiko. Di sini ada PPK, bisa bertanggung jawab sebagai penanggung jawab inovasi pengendalian. Ini contoh ya, misalnya. Nanti di sini ada staf 2 orang yang menyusun dokumen dan laporan MR. Jadi yang perlu diingat, perlu dipahami adalah dokumen MR ini jangan diberikan kepada satu orang untuk menyusun, karena agak sulit untuk menilai dan untuk memberikan nilai dan untuk memantau seberapa jauh inovasi pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik. Dan komposisi tim ini juga bisa diformalkan melalui SK. Ini terserah kepada masing-masing satker ya. Selanjutnya di sini ada daftar pemangku kepentingan internal dan yang eksternal, ini bisa diisi ya. Untuk internal ini hanya untuk internal kementerian saja, atau bisa di lingkupnya diperkecil, yaitu kepentingan internal di balainya masing-masing. Jadi ini mulai dari kepala balai sampai dengan PPK maupun yang lain. Jadi lalu diisi juga keterangan. Di sini keterangan misalnya kepala balai besar Jatim Bali ini misalnya sebagai atasan langsung serta untuk koordinasi pelaksanaan tugas. Dan ini ada kepala bidang KPIJ, ini bisa diisi seterusnya gimana. Jadi ini hanya contoh ya, bisa contoh. Terus untuk eksternal, di sini ada bisa diisi PPK RI dan ada BPKP, terus ada Dinas Bina Marga Provinsi misalnya, Dinas Perhubungan Provinsi, Kepolisian dan seterusnya. Jadi ini juga diisi keterangannya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada daftar regulasi, kebijakan dan peraturan, prosedur dan segala SPK terkait. Jadi ini boleh diisi apa saja yang terkait dengan nanti pengendalian yang sudah dimiliki oleh Satker. Ini juga bisa mulai dari undang-undang sebenarnya, tapi kita mengisi di sini boleh perpres ya, misalnya ini terkait dengan PBJ, ada peraturan LKPP terkait dengan PBJ juga, terus ada Permen PUPR ini tentang Kestra, terus ada SE Menteri tentang pedoman penerapan MR ya. Ini selanjutnya ada SE Dirjen juga. Terus ini mohon maaf, ini ada tentang pedoman penerapan MR, ada SE Dirjen, ada spek umum, MDP, dan misalnya ada SOP apa saja ini bisa dimasukkan di sini. Ini semuanya hanya contoh. Dan di sini ada pernyataan tentang selera risiko atau risk appetite. Oke, ini kita masuki sheet untuk ruang lingkup ya. Ruang lingkup ini juga sebagai dasar untuk penetapan tujuan kegiatan utama atau TKU. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa yang tertulis di SE Menteri ya. Nah, di sini ada nomor 2, perumusan ruang lingkup konteks dan kriteria. Nah, ini nggak bisa dibaca, namun kita lihat di sini perumusan ruang lingkup. Ruang lingkup perumusan manajemen risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat di mana manajemen risiko akan diterapkan. Ruang lingkup manajemen risiko sebagai berikut. Nah, ini 1.1, 2,
3 dan 4 ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada di lampiran nih. Jadi sudah dibagi untuk UPR kementerian itu konteksnya itu sasaran strategis, T1 sasaran program, T2 adalah sasaran kegiatan, serta T3 sasaran output. Jadi yang jadi masalah kita sekarang adalah kolom indikator kegiatan utama dan tujuan kegiatan utama ini kan kosong nih, tanpa guidance sebenarnya. Yang ada guidance itu hanya di bintang 2 ini. Oke, nah kita melihat keterangan dulu ya. Titik bintang 1 ini tingkat sesuai dengan tingkatan UPR ya. Kalau bintang 2 ini diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk T1 atau eselon 1, kegiatan utama terkait pencapaian sasaran program eselon 1 sesuai Restra. Nah, ini kita nanti akan melihat dokumen Restra. Dan juga dapat ditentukan oleh pimpinan UPR T1 melalui FGD bersama dengan UPR T2. Untuk T2 ini kegiatan utama terkait dengan pencapaian sasaran unit kerja sesuai Restra juga sama, dan kegiatan utama ditentukan oleh pimpinan UPR T2. Tapi ini hanya berlaku untuk eselon 2 direktorat ya. Bagaimana dengan UPR T2 eselon 2 di UPT atau eselon 3 di UPT? Di sini adalah seluruh aktivitas yang dikelola atau output tingkat UPT. Dan juga di sini ada UPR T3 untuk Satker. Ini seluruh aktivitas yang dikelola atau output tingkat Satker. Nah, ini kebetulan saya coba exercise kira-kira isiannya seperti ini. Supaya memudahkan ya, tapi boleh diikuti, boleh tidak. Selanjutnya kita coba lihat di contoh pengisian. Nah, ini contoh pengisiannya. Sebenarnya sudah saya isi duluan karena mungkin memakan proses yang panjang. Jadi kita lihat dulu. Di sini ada matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Jenderal Bina Marga. Ini bisa di-download ya, dan bisa dicek di Permen 23 tahun 2020. Terus ada kita mempunyai PK ya, perjanjian kinerja sektor misalnya, dan juga ada ini potongan RKKL. Nanti mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, kita lihat di yang pertama itu untuk UPR kementerian, kita ambil dari top down ya. Yang pertama dari kementerian, kita lihat ngambil di sini nama konteksnya atau sasaran strategisnya adalah meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional. Ini sesuai ya, sesuai. Selanjutnya kita lihat indikator sasaran. Indikator sasarannya itu adalah IKSN, yaitu waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau dalam jam per 100 km. Nah, selanjutnya untuk kegiatan utamanya ini kita ngambil program UNOR ya, yaitu infrastruktur konektivitas. Selanjutnya di sini ada tujuan kegiatan utama. Tujuan kegiatan utama ini saya ngambil dari sasaran program UNOR. Di sini sebutkan meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional. Nah, di sini ditulis meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional. Selanjutnya kita ke PRT 1, yaitu Dirjen ya. Kita melihat di sini sasaran programnya, yaitu dari meningkatnya kinerja pelayanan nasional ini bisa di copy paste saja langsung ke sini. Selanjutnya indikator sasaran ini kita ngambil di IKSP. Nah, di sini ada indikator kinerja program ya, sebenarnya indikator kinerja sasaran program. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu tingkat aksesibilitas, yang kedua rating kondisi, dan ketiga rating keselamatan. Nah, masing-masing nilainya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita ngambil untuk nilai 2022, tingkat aksesibilitasnya 84,6%, terus rating kondisinya 2,61, dan rating keselamatan 2,95. Nah, ini langsung kita pindahkan ke di sini untuk diketik ulang. Terus untuk kegiatan utama di sini karena kita fokusnya ini ada di balai ya, ada di balai. Untuk T2 kita ngambil untuk di kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini kita sebutkan kegiatan ya. Kegiatan 1 itu pelaksanaan
preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Sebenarnya ada kegiatan lainnya, itu dibagi menjadi 4 kalau nggak salah saya, itu kegiatan 2 itu untuk BPJT, kegiatan 3 itu untuk tingkat direktorat, dan kegiatan lainnya untuk dukungan manajemen. Selanjutnya kita melihat di tujuan kegiatan utama. Di sini kita ngambil sasaran kegiatan ya. Sasaran kegiatan yaitu peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan nasional. Nah, di sini langsung kita ketik dan bisa kita paste ke untuk UPRT 2 ya. Untuk UPRT 2 di sini juga sama. Untuk balai yaitu peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan. Selanjutnya indikator sasarannya kita melihat di sini IKK ya, atau indikator kinerja kegiatan, yaitu tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Nah, ini kita isikan saja langsung ke sini. Terus kegiatan utamanya untuk balai yaitu ada 2 ya. Ada 2 outputnya. Yang pertama ini perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Nah, ini biasanya dilakukan oleh P2JN, Satker P2JN. Dan yang kedua ini adalah pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional. Ini yang bisa dilakukan oleh Satker PJN. Nah, langsung boleh diisi dua-duanya. Namun kalau bisanya isi dua-duanya, untuk tujuan kegiatan utamanya ini kita lihat di sini ada jumlah dokumen, terus ada 3 poin ya, ini bisa disebutkan ketiga-tiganya. Terus untuk yang bagian pemeliharaan, yang bagian PJN-nya bisa diisi mulai 21 hingga 211 ya, kalau mau ditulis semua boleh. Tapi mungkin di balai tidak semuanya ada di dalam PK Balai. Selanjutnya karena kita mengambil ini fokusnya pada T3-nya Satker PJN ya, kita melihat di sini Satker PJN. Nah, kita bisa copy paste yang kolom E, panjang jalan terpelihara dan seterusnya, pindahkan ke sini. Selanjutnya kita melihat ini ada untuk indikator sasarannya memakai KRO atau RO ya. Nah, mungkin kalau di dalam Renstra ini belum tercantum, maka kita bisa melihat di perjanjian kerja. Nah, ini bisa kita lihat bisa observasi pemeliharaan rutin jalan, mungkin panjangnya 1,84 kilo, dan kita masukkan langsung ke kolom ya, observasi pemeliharaan rutin jalan. Di sini 201,84 km. Selanjutnya kita melihat ini ada komponen, kita bisa menggunakan di RKKL ya, misalnya di lembar di sini bisa kita pilih yang pemeliharaan rutin. Dan kalau untuk yang subkomponen juga bisa kita pilih, misalnya di sini rutin jalan dan jembatan. Ruasnya bisa disebutkan ruas apa dan panjangnya berapa, dan juga bisa kita tambahkan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pemeliharaan rutin, misalnya rehab mayor, ruas jalannya panjangnya berapa, nanti bisa disebutkan di sini. Nah, mungkin itu yang untuk T3 Satker PJN wilayah di masing-masing balai pelaksanaan jalan nasional. Oke, mungkin itu saja untuk tabel ini yang nantinya akan digunakan dalam tabel komitmen manajemen risiko sesuai dengan surat edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020. Oke, mungkin untuk sekian dulu episode kali ini. Nantikan terus untuk episode selanjutnya yang akan membahas terkait dengan pengisian loss event database dan sheet-sheet selanjutnya. Terima kasih.